adik-adik, salam sehat untuk kita semua dan salam misioner. Perkenalkan, ini dengan kakak Rini. Nah, gimana kabar adik-adik di rumah? Kakak yakin adik-adik semuanya dalam keadaan sehat bersama keluarga. Tetap semangat ya. Nah adik-adik, hari ini kita sudah masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Nah nanti pendalaman kitab sucinya akan dibawakan oleh kakak Tania. Tentang apa itu ya? Nah, pendalaman kita hari ini tentang keserakahan manusia terhadap sumber ekonomi. Adik-adik harus mengikutinya ya dari awal hingga akhir. Nah, untuk mengawali pendampingan kita pada hari ini, nanti kita akan sapa dulu teman-teman kita di rumah dengan lagu Halo Apa Kabarmu Kawan. Untuk itu adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Mari, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas pernyataan-Mu sepanjang pertemuan kami hari ini. Bantulah kami agar kami mampu menjauhkan diri dari sikap serakah dan dari perilaku yang tidak berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bacaan dari kitab Kejadian. Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakannya itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah engkau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan kita minggu ini. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik, ada yang pernah melihat seekor ular tidak? Ya, pastinya semua sudah pernah melihat ular. Nah, apa kesan pertama adik-adik saat adik-adik melihat seekor ular? Ya, pastinya ada yang merasa takut, ada yang merasa geli, ada juga yang merasa biasa-biasa saja, dan juga ada yang merasa berani untuk memegang ular tersebut. Nah, dalam bacaan kita tadi adik-adik, kita mengenal ular sebagai binatang yang sangat cerdik. Kecerdikan ular tersebut terlihat ketika ular itu memutarbalikkan pernyataan Allah untuk membodoh-bodohi, sehingga membuat wanita itu mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang telah dilarang oleh Allah.
Dan wanita itu juga memberikan buah tersebut kepada suaminya. Sehingga pada akhirnya mereka berdua melakukan sebuah pelanggaran dengan memakan buah pohon pengetahuan yang telah dilarang oleh Allah. Pada saat Allah bertanya siapa yang melakukan pelanggaran, mereka pun saling menuduh satu sama lain, saling mempersalahkan satu sama lain, dan juga mencari siapa yang bersalah dalam hal ini. Bahkan mungkin saja mereka juga mempersalahkan Allah karena telah membuat aturan tersebut. Sampai pada akhirnya tidak ada yang mau mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab. Pelanggaran yang mereka lakukan membuat mereka yang tadinya memiliki hubungan yang harmonis malah menjadi kacau. Hubungan baik antara manusia dan Allah, manusia dengan istrinya, manusia dan alam menjadi rusak akibat dari pelanggaran manusia itu sendiri. Lalu kemudian setelah mereka melakukan sebuah pelanggaran, mereka pun merasa takut dan juga bersembunyi dari Allah. Pelanggaran manusia ini mendapatkan hukuman, yaitu diusir dari Taman Firdaus, yang artinya manusia akan terpisah dari Allah. Adik-adik, apa yang menyebabkan manusia melakukan pelanggaran? Penyebabnya yaitu akibat ataupun karena ketidaksetiaan dan juga nafsu yang tak terkendali yang mendorong manusia untuk jatuh ke dalam dosa, dalam kekacauan dan juga dalam kehancuran. Ketidaksetiaan manusia kepada Allah dan juga nafsu yang tak terkendali serta membutakan mata hati manusia adalah godaan terbesar bagi manusia yang dapat merusak kehidupannya sendiri. Jikalau manusia tidak berhati-hati dan tidak taat kepada perintah Tuhan dan sebaliknya hanya mengikuti keinginan diri atau nafsu yang tanpa batas, maka manusia akan jatuh dalam keserakahan dan kehancuran dalam berbagai aspek kehidupan, entah itu aspek sosial ataupun aspek ekonomi. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus, kakak akan memberikan satu contoh kecil mengenai pelanggaran dan kesalahan yang sudah tadi kita dengarkan. Nah, contoh kecilnya yaitu ketika adik-adik dimintai tolong oleh ibu untuk membeli terigu. Dan pada saat adik-adik sampai di sebuah minimarket, adik-adik melihat begitu banyak sekali snack-snack yang begitu enak terpajang dalam minimarket tersebut. Dan pada akhirnya adik-adik tergoda untuk membelanjakan uang kembaliannya. Nah, akhirnya adik-adik membelanjakan uang kembalian itu dengan snack-snack yang adik-adik ini inginkan tanpa adik-adik meminta izin terlebih dahulu kepada ibu. Nah, apa reaksi adik-adik ketika ibu meminta pertanggungjawaban uang kembaliannya? Apakah adik-adik akan menjadi takut dan bersembunyi? Atau bahkan tidak berani untuk mengakui kesalahan yang adik-adik perbuat? Ataupun bahkan adik-adik menuduh orang lain ataupun menuduh keadaan dan situasi yang adik-adik alami saat itu. Nah, seperti yang diceritakan tadi. Nah, adik-adik, Tuhan mengkehendaki kita agar kita berani mengakui kesalahan kita dan juga berani mempertanggungjawabkan segala pelanggaran ataupun kesalahan yang kita perbuat. Jadi mari kita selalu bersikap jujur dan tidak berbohong dan berani bertanggung jawab tanpa melemparkan kesalahan kita kepada orang lain ataupun kepada lingkungan sekitar kita.
Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Bentuknya seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas bergambar, spidol, pensil warna atau krayon, gunting, kancing tindis. Kita mulai dengan mewarnai seluruh gambar, diawali dengan mewarnai gambar pelangi. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan dengan menggunting sesuai pola. Sekarang kita akan menyatukan kedua gambar menggunakan kancing tindis. Nah, sudah jadi. Gampang kan? Jangan lupa tuliskan nama adik-adik pada kolom nama yang tersedia di bawah pelangi. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa ke dalam surga, terima kasih karena kami boleh menerima anugerah kesehatan daripadamu. Pada hari ini, kami berkumpul kembali pada pertemuan APP yang kedua dengan subtema keserakahan manusia terhadap sumber ekonomi. Curahkanlah roh sukacita pada kami, agar pertemuan ini memberi manfaat di dalam kehidupan kami, khususnya selama masa Prapaskah ini. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, pendampingan kita untuk Minggu Prapaskah yang kedua ini akan segera berakhir. Tapi ada satu ajakan yang harus adik-adik lakukan untuk 1 minggu ke depan. Seperti bacaan kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu bahwa kita, adik-adik semua, harus banyak berdoa dan baca kitab suci setiap hari. Kenapa adik-adik? Karena dengan berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, agar kita dihindarkan dari nafsu keserakahan atau dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang sama. Dan dengan membaca kitab suci, kita bisa melihat dari kitab suci cerita-cerita dalam Alkitab, bagaimana cara-cara menghindarkan kita dari nafsu keserakahan atau pelanggaran-pelanggaran yang sama. Ya, sekian ya adik-adik pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi minggu ke depan adik-adik.